Wahzarid du'a, dan takutilah olehmu, hindarilah olehmu berdoa ala man azak, atas orang yang menyakiti engkau itu. Artinya jangan didoakan orang yang menyakiti itu dengan doa kada baik. Mudahannya celaka, mudahan ini dapat bala, mudahan ini apa. Nah, jangan sampai demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Faslun ay hadza fasal. Wa rubbama tasallatal khalqu ala ba'dil muridin bil idza wal jafa wal zam, fa in bulita bi syai'in min dzalik fa alayka bi sabri wa tarkil mukafaati ma'a nadhafatil qalbi min al hikdi wa idmari syarr. Wahzar ad-du'a ala man azaka wa la taqul idza asabathu musibah hadza bisababi adzahu li. Dan kadang-kadang menguasai makhluk atas sebagian murid dengan menyakiti, renggang dan mencela. Maksudnya adalah seorang yang dalam perjalanan menuju kecintaan Allah, seorang yang dalam perjalanan menuju untuk ma'rifat kepada Allah itu kadang-kadang diganggu, oleh makhluk, diganggu oleh manusia dengan disakiti, direnggangi, dijauhi dan dicela. Orang yang menjalani suluk, orang yang menjalani jalan menuju kepada Allah itu kadang-kadang menemui dalam perjalanannya itu disakiti orang, direnggangi orang, dicela, dicaci maki oleh orang. Nah, sebagaimana yang dialami oleh para aulia dahulu dan terutama dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di Al-Qur'an dijelaskan bahwa dalam perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut orang dengan sebutan sahir, tukang sihir. Nabi kita disebut orang dengan sebutan majnun, orang gila. Nabi kita disebut orang dengan sebutan mencari pangkat, kekayaan, kedudukan. Dan Nabi kita pun dalam perjalanannya beliau disakiti, diancam, dibunuh, dijauhi, dibikut. Nah, maka seorang murid pun pasti akan mengalami dalam perjalanannya itu hal-hal yang seperti demikian tadi. Bukan hanya orang lain, bahkan keluarga pun bisa mengganggu, bisa menyakiti, bisa mencela dan menjauhi orang yang dalam proses menuju
ma'rifat kepada Allah itu. Fa in bulita bi syai'in min dzalik, jika engkau diuji dengan sesuatu dari demikian. Misalnya dipadahkan orang gigilaan, dipadahkan orang macam-macam. Nah, fa'alaika bisabri, maka lazimilah atas engkau dengan sabar. Wa tarkil mukafa'ah, dan meninggalkan membalas. Artinya kada usah dilayani. Dipadahkan orang gigilaan, dipadahkan orang tukang sihir, dipadahkan orang mencari pangkat, dipadahkan orang apa. Nah, kada perlu ditanggapi, kada perlu dibalas. Wa tarkil mukafaati, dan meninggalkan membalas. Ma'anazafatil qalbi, beserta bersihnya hati, minal hiqdi, daripada dendam. Wa idmari syarr, dan menyembunyikan kejahatan. Jadi artinya dicaci maki orang, disakiti orang, dicela orang, nah jangan ditanggapi, dan hati kita pun kadang menyimpan dendam kepada mereka itu, dan kadang menyembunyikan niat jahat terhadap mereka itu. Seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau pun demikian, kadang menanggapi, kadang melawani terhadap orang-orang yang berbuat aniaya kepada beliau. Wahzarid du'a, dan takutilah olehmu, hindarilah olehmu berdoa ala man azak, atas orang yang menyakiti engkau itu. Artinya jangan didoakan orang yang menyakiti itu dengan doa kada baik. Mudahannya celaka, mudahan ini dapat bala, mudahan ini apa. Nah, jangan sampai demikian. Wahzarid du'a, dan hindarilah doa ala man azaka, atas orang. Ala itu kan artinya mendoakan kejahatan, mendoakan kebinasaan atas orang yang menyakiti engkau itu. Karena bila kita mendoakan kepada orang-orang yang menyakiti itu, doa kada baik, misalnya mudahannya rugi, mudahannya jatuh, mudahannya celaka, nah berarti kita itu sudah hilang kesabaran kita, kada sabar lagi ngarannya. Wala taqul idza asabathu musibah, dan jangan engkau berkata, jangan sekali-kali engkau berkata apabila orang yang menyakiti, mencela, menjauhi engkau itu mendapat musibah. Jangan sekali-kali engkau berkata itu sebab inya menyakiti aku. Jangan sampai kayak itu. Misalnya orang yang mencela kita itu kecelakaan, nah tuh akibat memusuhi aku tuh, nah tuh kada boleh sama sekali itu. Wala taqul idza asabathu musibah hadza bisababi adzahu li, jangan sekali-kali engkau mengata bila menimpa akan orang yang menyakiti engkau itu satu musibah, jangan berkata ini sebab inya pang menyakiti aku, jadi dibalas Tuhan dalam dunia. Nah kada boleh itu. Mana tahu kita itu, barangkalinya ada kesalahan lain yang lain pada lawan kita yang dibalakkan Tuhan itu. Jadi mun kita bersuara demikian, berarti kita mengucapkan sesuatu yang kita kada tahu. Ketulahannya itu, nya semalam menyakiti aku, nya semalam mencela aku, pas juga kecelakaan. Gimana tahu kita itu padanya kecelakaan itu gara-gara kita. Nah, jadi mengucapkan sesuatu yang kita kada tahu itu suatu kesalahan. Wa afdalu minas sabri 'alal adza al-'afwu 'anil mu'zi wa ad-du'a'u lahu wa dzalik min akhlaqis siddiqin. Dan yang lebih afdal daripada sabar atas gangguan orang yang mengganggu, memaafkan dari orang yang mengganggu itu lebih mulia lagi.
Arti sabar itu, sabar tuh kada melawan. Itu sudah hebat sudah. Kita disembati orang, kita dicaci maki orang, kita kada melawan. Kita serahkan aja lawan Allah. Ya Allah, hamba engkau menyakiti hamba. Ya Allah, hamba engkau memfitnah hamba. Ya Allah, hamba engkau mencaci maki hamba. Nah, dengan Allah mengadu, itu sudah sabar. Itu sudah bagus. Yang bagus daripada itu lagi, al-afwu anil mu'zi, memaafkan dari yang mengganggu itu. Bukan hanya sekedar sabar, bahkan memaafkan. Wa du'a lahu, mendoakan kebaikan baginya. Misalnya kita dicaci maki oleh orang, lalu kita maafkan, kita doakan mudahan Allah memberikan ampunan kepadanya, mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya, dan Allah memberikan taufik kepadanya. Nah, sudah sabar, memaafkan, mendoakan lagi. Wadzalika min akhlaqis siddiqin, dan yang demikian itu daripada akhlak orang-orang siddiqin. Seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Begitu beliau disakiti, beliau akan dibunuh, beliau dicaci maki, beliau sabar, beliau memaafkan dan mendoakan dengan doa yang terkenal, Allahumma ghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku yang menyakiti aku karena mereka tidak mengetahui. Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, itu doa Nabi bagi orang-orang yang mengganggu beliau, doa Nabi bagi orang-orang yang menyakiti beliau.